Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Islam Entrepreneurship akan menjelaskan apa itu sejarah Islam Entrepreneur, konsep, dasar dan nilai dalam Islamic Entrepreneurship, karakter dan watak Islamik, dan anjuran berwirausaha dalam Islam. Baiklah, kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Mahda Fikriyah sebagai moderator. Baiklah, saya Kiki Yolanda, NIM 10519040. Di sini saya akan menjelaskan isi materi dari kelompok kami. Nama saya Novita Sari, NIM 1051901618. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang kelompok kami. Untuk materi pertama ini akan saya jelaskan apa itu sejarah Islam Entrepreneurship. Sejarah Islam mencatat bahwa entrepreneurship adalah dimulai sejak lama, pada masa Adam alaihi salam, di mana salah satu anaknya Habil berwirausaha dengan bercocok tanam dan Qabil berwirausaha dengan mengembala hewan ternak. Banyak sejarah Nabi yang menyebutkan mereka beraktivitas di kewirausahaan. Sebagian dari mereka berwirausaha di sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan. Contoh yang paling nyata adalah Nabi Muhammad SAW. Awalnya beliau terlibat di bisnis dengan memelihara dan menjual domba, kemudian membantu bisnis pamannya, dan akhirnya manajer bisnis Sayyidatina Khadijah. Konsep entrepreneurship dalam pandangan Islam. Syumul atau terintegrasi, yang berarti entrepreneurship tidak terpisah atau terisolasi dari Islam itu sendiri. Justru entrepreneurship berada dalam sistem Islam, akidah, syariah, akhlak, dan etika, supaya kegiatan berwirausaha tidak terasing dari kewajiban-kewajiban lain di dalam Islam. Berniaga di dunia tetapi punya hubungan dengan agama dan kehidupan di akhirat. Sebagai agama untuk kesejahteraan dunia dan akhirat, Islam memandang tinggi kegiatan berwirausaha. Dalil hadis Nabi, sesungguhnya sumber rezeki diperoleh melalui perniagaan, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah ayat 275. Pedoman utama dalam kewirausahaan Islami agar kegiatan kewirausahaan dianggap sebagai ibadah, tetap melakukan ibadah sholat dan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Di antara kesibukan sebagai entrepreneur, hindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, pelajari sikap seorang pengusaha muslim yang baik, bisnis yang baik, perencanaan strategi atau tidak pergi dari ajaran Islam, mengetahui aturan hukum, bermuamalah secara Islami. Baiklah, itulah tadi sejarah singkat dari apa itu sejarah Islam Entrepreneurship. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi kami, yaitu dengan 2 pembahasan. Yang pertama, konsep, dasar dan nilai dalam Islamic Entrepreneurship. Konsep dan entrepreneurship, keberhasilan seseorang dalam Islam bersifat independen, artinya keuangan bersifat integritas pribadi, bukan dari luar dirinya. Hal ini selain menimbulkan kehandalan juga merupakan garansi tidak terjebak dalam praktek-praktek negatif dan bertentangan dengan peraturan baik, dengan peraturan agama maupun peraturan teknis negara tentang usaha. Nilai dalam Islamic Entrepreneurship terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, keyakinan dan tauhid. Modal utama untuk sukses adalah keyakinan dengan menumbuhkan optimis dan mencapai apa yang dicita-citakan. Yang kedua, keteladanan kepada Nabi dan sahabatnya. Islam merupakan agama yang sempurna. Allah telah mengutus Rasulullah untuk memberi teladan kepada manusia. Yang ketiga, kerja keras
Pada hakikatnya, Islam adalah agama yang menganjurkan nilai-nilai, titik, moral, dan spiritual tidak terkecuali di bidang ekonomi. Yang keempat, kemandirian. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia entrepreneur, kemandirian merupakan satu prasyarat mutlak yang harus dimiliki. Yang kelima, kejujuran. Nilai kejujuran dalam entrepreneurship adalah salah satu sumber nikmat dan memastikan akan tambahnya pundi kekayaan seseorang. Yang keenam, kreativitas. Dalam kreativitas menunjukkan tujuan entrepreneur merupakan kreativitas, yaitu kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Yang ketujuh, semangat berbagi atau sedekah. Sebuah ajaran sangat mulia bagi umat Islam agar senantiasa membawa manfaat bagi sesama. Yang kedelapan, menjalin silaturahmi dalam dunia entrepreneurship. Silaturahmi merupakan suatu yang sangat penting bagi seseorang entrepreneur. Materi yang kedua yaitu karakter dan watak Islami entrepreneurship. Karakter dan wataknya terbagi menjadi 7. 1. Percaya diri. Wataknya keyakinan, kemandirian, individualisme, optimisme. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Wataknya kebutuhan akan prestasi, berprioritas pada laba, memiliki ketentuan dan ketabahan, memiliki inisiatif. Yang ketiga, mengambil resiko. Wataknya memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka tantangan. Yang keempat, kepemimpinan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap kritik yang membangun. Yang kelima, keorsinilan. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, berorientasi masa depan, persepsi, dan memiliki cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Yang ketujuh, jujur dan tekun. Wataknya memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu anjuran berwirausaha dalam Islam. Islam mengajarkan umatnya agar bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bekerja di sini juga dilakukan dengan berwirausaha, bisa berupa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau bekerja dengan orang lain. Adapun definisi dalam berwirausaha ialah Pater Afdhusker mengatakan bahwa berwirausaha merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda-beda. Adapun definisi Islam ialah anjuran-anjuran yang diwahyukan Tuhan kepada seorang Rasul. Dengan demikian, secara istilah, Islam adalah nama dari suatu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun wirausaha dalam pandangan Islam ialah bekerja dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Tidak dibenarkan bagi mereka seseorang muslim berpangku tangan dengan alasan bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan pula bagi seorang muslim bersandar pada bantuan orang lain sedang ia mampu dan memiliki kemampuan untuk bekerja, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Innallaha ta'ala yakataba 'alaikum mu'syaya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian berusaha, sebab itu hendaklah kalian berusaha. Dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan setiap umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Adapun fungsi wirausaha ialah dilihat dari ruang lingkupnya. Wirausaha memiliki fungsi yaitu makro dan mikro. Adapun fungsi dari makro adalah wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, sebagai pemacu perekonomian suatu bangsa. Adapun secara mikro ialah peran wirausaha adalah menanggung risiko dan ketidakpastian mengambilnya. Seakan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk mencapai nilai tambah dan usaha-usaha baru.
Baiklah, kesimpulannya, dalam Islam bekerja bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Karena di dalam Islam, bekerja merupakan posisi teramat mulia. Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Orang yang berusaha dengan tangannya sendiri, baik untuk mencukupi kebutuhannya sendiri ataupun keluarganya. Dalam Islam, orang itu biasa dengan jihad fisabilillah. Baiklah, cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kami akan membuka 3 sesi pertanyaan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada diskusi hari ini. Kami mohon maaf apabila ada tersalah kata dalam pengucapan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.